Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hanafi pada materi pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini Pak Hanafi akan membahas tentang konsep listrik statis. Baik anak-anak, selamat mengikuti. Anak-anak, kalau kita ingat, barangkali kita pernah menggosokkan penggaris ke rambut kita, kemudian mendekatkan penggaris yang sudah digosokkan tadi ke potongan kertas. Masih ingat apa yang terjadi? Betul sekali. Sebagaimana ditunjukkan oleh video ini, potongan kertas akan tertarik oleh penggaris yang sudah digosokkan pada rambut. Nah, pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, anak-anak, untuk menjawab hal ini, maka mari kita berkenalan dulu dengan konsep atom. Ya, kita berkenalan dulu dengan konsep atom. Sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa setiap sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang ini kita sebut sebagai materi atau zat. Nah, bagian terkecil dari zat ini kita sebut sebagai atom. Atom, kalau kita lihat strukturnya, satu atom maka akan terlihat bentuk atau struktur seperti pada gambar ini. Ada satu inti di tengah, inti atom yang dikelilingi oleh elektron pada kulit-kulit atom. Nah, inti atom sendiri terdiri dari partikel yang namanya proton dan neutron. Ini adalah konsep dari atom yang harus kita pahami sebelum kita membahas tentang kelistrikan tadi. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Jadi bentuk dari atom strukturnya adalah seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian ada 3 penyusunnya. Baik, kita lanjutkan ke partikel penyusun atom. Kita perjelas di sini. Kita tahu tadi bahwa satu atom memiliki bentuk seperti ini kira-kira. Ya, jadi ada inti atom di tengah, kemudian ada kulit atom yang pada kulit atom terdapat elektron. Ya, jadi ada 3 partikel penyusun atom. Yang pertama proton yang bermuatan positif, kemudian yang kedua neutron yang tidak bermuatan atau netral, dan yang ketiga adalah elektron yang bermuatan negatif. Ini adalah partikel-partikel penyusun satu atom. Nah, sekarang kita lihat sifat partikel penyusun atom. Kita tahu bentuknya seperti ini, misalnya ini gambar atom ya. Nah, kalau kita perhatikan, maka proton dan neutron di situ terikat membentuk inti atom. Sehingga proton dan neutron ini tidak bisa bergerak bebas karena dia terikat di dalam inti atom. Sedangkan elektron dia bisa bergerak secara bebas mengelilingi inti atom pada kulit atom, pada orbitnya masing-masing. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini. Nah, ini. Nah, satu lagi sifat dari elektron adalah elektron bisa lepas karena dia bisa bergerak bebas, maka elektron bisa lepas dari kulit atom. Ya. Jadi elektron bisa lepas dari kulit atom. Jadi seperti ini misalnya kita gambarkan elektron yang lepas dari kulit atom. Nah, ini adalah sifat dari
partikel penyusun atom. Jadi kalau proton dan neutron, dia akan terikat kuat di dalam inti atom, sedangkan elektron karena dia bisa bergerak, maka elektron akan bisa lepas dari kulit atom. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Muatan listrik pada benda. Muatan listrik pada benda. Yang pertama, benda tidak bermuatan atau netral. Ini terjadi apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Contohnya gambar ini. Sebatang besi ini misalnya memiliki jumlah proton sebanyak 4 dan jumlah elektron sebanyak 4. Karena sama-sama 4, maka benda ini dikatakan dia tidak bermuatan atau netral. Dan benda tidak bermuatan ini adalah secara umum. Artinya di alam ini secara umum benda semuanya tidak bermuatan. Yang kedua, benda bermuatan positif. Benda dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Contohnya pada gambar ini. Misalnya benda ini, sebatang besi ini misalnya ya, memiliki jumlah proton sebanyak 4, elektronnya 2. Berarti benda ini dikatakan bermuatan positif karena lebih banyak protonnya daripada elektron. Oke. Selanjutnya yang ketiga, benda bermuatan negatif. Kebalikan dari yang bermuatan positif, benda yang bermuatan negatif memiliki jumlah proton yang lebih sedikit daripada jumlah elektron. Contohnya seperti ini. Protonnya ada 4, elektronnya ada 6. Berarti jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton, sehingga dia dikatakan bermuatan negatif. Nah, ini anak-anak ya, bisa dipahami dari muatan-muatan listrik pada benda. Nah, bagaimana mengubah muatan benda pada benda itu kok bisa berubah-ubah? Salah satunya dengan cara menggosok. Ya, dengan cara menggosok. Muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain dengan cara saling menggosokkan kedua benda. Ingat, yang berpindah adalah elektron. Ya, sekali lagi, yang berpindah, muatan listrik yang bisa berpindah adalah elektron. Jadi, kalau proton tidak bisa berpindah, tapi kalau elektron dia bisa berpindah. Setiap benda memiliki kecenderungan untuk melepas dan menerima elektron ketika digosokkan dengan benda lain. Jadi ketika ada dua benda digosokkan, nah maka setiap benda tadi itu memiliki kecenderungan untuk bisa melepas atau menerima elektron dari dan ke benda lain. Oke, kita contohkan seperti ini. Kita punya penggaris, ya, penggaris. Penggaris ini pada dasarnya dia adalah netral karena memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Kemudian kita juga punya rambut misalnya. Rambut ini sama karena dia dalam keadaan umum ya, berarti dia dalam keadaan netral. Jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, ketika kita menggosokkan menggaris ke rambut kita, maka yang terjadi adalah elektron pada rambut akan berpindah dan ditangkap oleh penggaris. Ya, diterima oleh penggaris. Akibatnya, penggaris memiliki jumlah elektron yang lebih banyak daripada proton, sehingga penggaris yang awalnya netral, dia akan berubah menjadi bermuatan negatif. Sementara rambut yang awalnya jumlah proton dan elektronnya sama, karena sebagian elektron berpindah ke penggaris, maka jumlah proton pada rambut lebih banyak daripada jumlah elektronnya.
Sehingga rambut yang awalnya netral, dia akan berubah menjadi bermuatan positif. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita buat satu contoh lagi. Misalnya batang kaca. Dalam kondisi normal, dia netral karena memiliki eh, jumlah proton dan elektron yang sama. Begitu juga dengan kain sutra. Kain sutra pada dasarnya dia netral karena memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Namun ketika kita gosokkan batang kaca, kita gosok dengan kain sutra, maka yang terjadi adalah elektron pada batang kaca akan lepas dan diterima atau ditangkap oleh kain sutra. Akibatnya apa? Batang kaca yang awalnya netral sekarang jadi bermuatan positif. Karena apa? Elektron lebih sedikit daripada proton. Begitu juga kain sutra. Yang awalnya netral, dia sekarang berubah menjadi negatif. Karena dikatakan kain sutra kelebihan elektron. Karena memiliki jumlah elektron yang lebih banyak daripada proton. Nah, insya Allah dengan dua contoh ini anak-anak paham. Duh, Pak, tadi yang melepas elektron rambut, sekarang yang melepas elektron batang kaca. Bagaimana itu, Pak? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, kita perhatikan di buku juga ada namanya deret tribolistrik. Nah, deret tribolistrik ini menunjukkan suatu urutan, ya, urutan benda yang mana dia memiliki kecenderungan, benda itu memiliki kecenderungan akan menjadi benda bermuatan negatif apabila digosok dengan benda di atasnya dan akan bermuatan positif apabila digosok dengan benda di bawahnya. Oke, contohnya begini. Pak Hanafi ambil satu contoh sutra misalnya. Kain sutra ada di nomor 6. Nah, ketika kain sutra ini digosokkan dengan gelas atau kaca misalnya, seperti tadi. Maka karena kain sutra digosok dengan benda di atasnya, maka kain sutra akan bermuatan negatif, sedangkan gelas atau kaca akan bermuatan positif. Nah, beda kalau kain sutra ini digosokkan dengan kayu misalnya. Kayu ada pada urutan nomor 8, berarti di bawahnya kain sutra. Nah, karena yang menggosok ada di bawahnya, maka kain sutra jadi bermuatan positif, sementara kayu akan menjadi bermuatan negatif. Nah, bagaimana Pak? Kok ada perbedaan eh, seperti itu? Kadang sutra jadi positif, jadi negatif. Nah, ini kecenderungannya adalah karena gaya ikat masing-masing elektron, ya. Jadi gaya ikat elektronnya masing-masing benda ini memiliki perbedaan. Ada yang mudah lepas elektronnya, ada yang elektronnya sulit untuk lepas, sehingga ada seperti ini. Baik anak-anak ya, paham ya insya Allah? Oke. Selanjutnya ini adalah beberapa kasus pada soal ya yang sering keluar di soal tentang muatan listrik dengan cara menggosok. Ya, yang sering keluar adalah kaca dengan kain sutra, di mana hasilnya kaca akan bermuatan positif, kain sutra akan bermuatan negatif. Prosesnya, elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Kemudian yang sering keluar juga adalah penggaris plastik dengan kain wool. Ya, hasilnya bagaimana? Penggaris plastik akan bermuatan negatif dan kain wool akan menjadi positif dengan proses elektron dari kain wool berpindah ke penggaris plastik. Nah, dari kasus-kasus ini bisa kita simpulkan bahwa apabila benda tersebut berubah menjadi bermuatan negatif, maka artinya benda tersebut memiliki atau mengalami penambahan elektron.
Sedangkan benda yang awalnya netral menjadi positif berarti benda tersebut kehilangan elektron. Itu ya anak-anak ya. Ada beberapa kasus ini yang sering keluar di soal. Oke, kita lanjutkan kembali ke kasus yang tadi di awal. Mengapa ini terjadi? Nah, dari penjelasan Pak Hanafi tadi, kita paham bahwa penggaris yang sudah digosok-gosokkan pada rambut, dia menjadi bermuatan negatif. Dia menjadi benda yang mengandung listrik, benda yang mengandung muatan. Sehingga ketika ada potongan kertas didekatkan, maka elektron-elektronnya akan menarik potongan kertas tersebut. Karena potongan kertas itu ukurannya kecil sehingga dia mudah untuk ditarik. Nah, ini kejadian ini merupakan contoh dari kejadian listrik statis. Nah, yang akan kita pelajari beberapa hari terakhir nanti. Nah, listrik statis itu apa? Secara umum dapat digambarkan bahwa listrik statis adalah gejala munculnya kelistrikan pada suatu benda yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan listrik. Jadi, suatu benda yang awalnya jumlah elektron dan protonnya seimbang sama, ketika dia berubah susunannya menjadi ketidakseimbangan, jadi tidak seimbang, jumlah protonnya lebih banyak atau jumlah elektronnya yang lebih banyak, maka di situ benda tersebut menjadi benda bermuatan atau benda yang mengandung listrik. Tetapi karena listriknya sifatnya hanya sementara, listriknya tidak mengalir, hanya ada pada benda itu, maka kita sebut sebagai listrik statis. Ini anak-anak ya, pengertian dari listrik statis. Baik, kita lanjutkan pada interaksi dua muatan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa ada muatan ya, ada muatan positif, ada muatan negatif, dan satu lagi yang tidak bermuatan pada neutron. Nah, bagaimana kalau muatan-muatan tadi berinteraksi? Misalnya, muatan sejenis, maka sama dengan kalau kita ingat teorinya kutub magnet, maka dia akan tolak-menolak. Ya, sebagai contoh, ada muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, maka akan terjadi tolak-menolak. Atau positif dengan positif juga sama, tolak-menolak muatannya ya. Kemudian kalau muatannya tidak sejenis, maka akan terjadi proses tarik-menarik. Nah, seperti ini. Oke, berdasarkan konsep interaksi dua muatan ini, kita bisa mempelajari induksi muatan listrik. Induksi muatan listrik ini juga menjadi salah satu cara untuk membuat suatu benda netral menjadi bermuatan. Nah, induksi muatan listrik bisa diartikan peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Jadi, ada suatu benda didekati dengan benda bermuatan, nah terjadi perubahan, pemisahan muatan listrik. Itu namanya induksi muatan listrik. Atau ada yang mengartikan juga peristiwa perubahan muatan pada suatu benda netral akibat adanya pengaruh dari gaya listrik yang dimiliki benda bermuatan yang didekatkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ada suatu benda yang sifatnya netral, kemudian didekati dengan benda bermuatan. Misalnya bermuatan positif mendekati begini. Nah, maka apa yang terjadi? Apakah benda tadi menjadi positif, bermuatan positif, ataukah dia justru akan bermuatan negatif? Nah, ini yang akan kita pelajari pada induksi muatan listrik. Oke, kita lihat. Benda netral didekati benda bermuatan positif. Oke, ini misalnya ada suatu benda yang sifatnya netral. Karena netral berarti dia memiliki jumlah elektron dan proton yang sama.
ya. Kemudian didekati dengan benda bermuatan positif. Ini ada benda bermuatan positif mendekati. Maka yang terjadi adalah karena yang mendekati positif, maka elektron bermuatan negatif kan? Nah, elektron yang bermuatan negatif kalau bertemu dengan positif bagaimana? Akan terjadi tarik-menarik. Nah, elektron karena didekati oleh benda bermuatan positif, maka dia akan tertarik. Nah, begini. Dia akan tertarik mendekat ke benda yang bermuatan positif tadi. Sehingga meninggalkan ruang kosong pada eh, tempat elektron tadi berada. Kalau benda ini kemudian berhubungan dengan bumi, oke ya, bumi adalah pusatnya elektron. Jadi bumi disebut sebagai gudangnya elektron atau pusatnya elektron. Sehingga di bumi akan ada banyak sekali elektron yang bisa dilepaskan atau bisa menerima. Ini sifatnya bumi, ya. Nah, ketika benda yang tadi didekati tadi kemudian dihubungkan dengan bumi, maka elektron-elektron yang ada di bumi akan mengisi, ya, akan mengisi kekosongan dari tempat elektron yang ditinggalkan tadi. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka benda ini kalau kita lihat jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton, sehingga dia dikatakan bermuatan negatif. Sehingga benda netral apabila didekati dengan benda bermuatan positif, benda tersebut akan menjadi negatif. Oke, jadi bermuatan negatif. Kebalikannya, oke, kebalikannya ya. Jadi yang mendekati positif, benda itu akan menjadi negatif. Apakah itu berlaku untuk satunya yang bermuatan negatif? Kita lihat ya. Jadi kita lihat pada benda yang bermuatan negatif. Benda netral didekati benda bermuatan negatif. Sama ya, netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, kemudian didekati dengan benda bermuatan negatif. Nah, apa yang terjadi? Negatif mendekati berarti elektronnya ketemu dengan negatif. Negatif ketemu dengan negatif maka akan terjadi tolak menolak. Betul ya. Maka elektron yang ada di situ akan tertolak. Pak, kok bukan protonnya yang mendekat? Kan tidak sejenis. Nah, ingat proton terikat pada inti atom sehingga proton tidak bisa bergerak. Yang bisa bergerak, bisa lepas, bisa mengalir adalah elektron. Sehingga ketika ada benda bermuatan negatif mendekat, maka elektron-elektron pada benda tersebut akan tertolak, ya, menolak. Ketika ini dihubungkan dengan bumi, maka yang terjadi adalah elektron-elektron pada benda ini akan lari, ya, akan menuju ke bumi. Nah, begini. Dia akan menuju ke bumi. Sehingga hasilnya jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sehingga disebut dia benda bermuatan positif. Oke, sehingga benda netral apabila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Berarti kebalikan juga. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa muatan suatu benda yang diinduksi ini berlawanan dengan muatan benda yang menginduksi. Jadi kalau benda netral didekati positif jadi negatif, benda netral didekati negatif jadi positif. Tuh ya. Oke, masih berkaitan dengan interaksi muatan. Kita mengenal ada elektroskop, ya. Anak-anak bisa membaca di buku siswa halaman 167, ya. Di situ ada alat yang namanya elektroskop. Alat ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Ya, bentuk alatnya kurang lebih seperti ini, terdiri dari kepala elektroskop,
kemudian ada dinding kaca yang menutupi badannya itu ya, lalu ada konduktor, batang konduktor, dan ada daun elektroskop. Nah, ini adalah alat yang kita gunakan untuk mendeteksi atau mengetahui ya, untuk mengetahui apakah pada suatu benda ini mengandung listrik atau tidak. Bagaimana cara kerjanya? Oke, kita lihat prinsip kerja dari elektroskop. Kita memiliki gambar elektroskop kurang lebih seperti ini ya, kita buat skemanya saja. Nah, pada dasarnya elektroskop adalah benda netral sehingga memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Kemudian ketika ada suatu benda yang kita uji memiliki muatan, misalnya bermuatan positif, maka apa yang terjadi? Iya, betul sekali. Elektron-elektron pada elektroskop akan mendekat, ya. Nah, begini ya. Elektron-elektron yang ada pada daun elektroskop akan naik, tertarik berkumpul di kepala elektroskop. Akibatnya apa? Iya, pada daun elektroskop yang tersisa adalah muatan positif sehingga kedua daun ini dikatakan dia bermuatan positif. Nah, karena bermuatan positif, sama-sama bermuatan positif, maka apa yang terjadi? Akan terjadi tolak menolak. Betul sekali ya. Berarti elektroskop ketika didekati dengan benda bermuatan positif, maka daun elektroskopnya akan tolak menolak. Ya, dengan kondisi positif menolak positif ya, sama-sama positif. Oke, bagaimana kalau negatif? Ya, ada elektroskop dalam keadaan netral didekati dengan benda yang bermuatan negatif. Maka yang terjadi adalah iya, elektron pada kepala akan turun ya, karena tolak menolak dengan elektron pada benda. Sehingga terjadilah eh, pergerakan elektron dari kepala menuju ke ini apa namanya? Daun elektroskop. Nah, karena pada daun kelebihan elektron, maka kedua daun ini dikatakan bermuatan negatif. Ketika negatif bertemu dengan negatif, maka yang terjadi adalah iya, betul sekali. Sama ya, akan terjadi tolak menolak. Sehingga daun elektroskopnya akan terbuka. Berarti dengan alat ini, apabila kita memiliki suatu benda, kemudian kita dekatkan pada elektroskop, dan ternyata daun elektroskopnya membuka, ini bisa kita simpulkan benda yang kita pegang, yang kita dekatkan, memiliki muatan listrik. Dan apabila kita dekatkan kemudian tidak mengalami apa-apa, daun elektroskopnya tidak membuka, tidak bergerak, maka dia berarti benda ini adalah netral. Netral. Oke, ini prinsip kerja elektroskop. Nah, kita tahu ya, salah satu eh, listrik statis yang terjadi di alam adalah fenomena petir ya, petir datang ketika ada musim hujan. Bagaimana terjadinya petir? Nah, petir ini adalah kejadian alam yang memanfaatkan listrik statis. Bagaimana kejadiannya? Oke, kita lihat seperti ini. Misalnya awan, ya, awan dan permukaan bumi, rumah misalnya di permukaan bumi ada rumah. Kondisi awalnya kedua benda ini adalah sama-sama netral, ya, memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Nah, kemudian karena awan ini semakin banyak ketika musim penghujan, maka akan terjadi gumpalan-gumpalan awan yang saling bergesekan, saling bertabrakan, saling bertemu, maka terjadilah induksi, ya, terjadilah lompatan-lompatan elektron, sehingga awan yang dihasilkan kemudian menjadi bermuatan negatif.
Ya, awan terus bergerak, kemudian bertemu dengan angin, misalnya ya terkena angin begini, maka terjadilah proses pemisahan seperti ini. Ya, sehingga ada awan ini menjadi bermuatan negatif. Nah, awan bermuatan negatif tadi itu kemudian bergerak mendekati permukaan bumi. Nah, anak-anak bisa menebak apa yang terjadi ketika awan bermuatan negatif tadi itu mendekati permukaan bumi. Betul sekali. Karena negatif didekati benda bermuatan negatif, maka elektron-elektron di dalam rumah ini akan tolak menolak. Ya, sehingga dia akan lari menuju ke bumi. Akibatnya apa? Akibatnya ada ruang kosong di situ yang ditinggalkan oleh elektron. Nah, elektron-elektron di awan kemudian akan berusaha menstabilkan lagi elektron-elektron yang ada di rumah ini tadi. Sehingga dia akan turun memenuhi tempat-tempat yang ditinggalkan tadi. Dia akan turun, nah seperti itu. Turunnya elektron, lompatnya elektron dari awan menuju ke permukaan bumi, ini yang kita sebut sebagai petir. Nah, karena dia eh, muatan yang lompat ini, elektron yang melompat ini sangat banyak, akan bisa menimbulkan kerusakan. Sehingga benda-benda yang kena petir biasanya akan mengalami kerusakan. Ya, atau mungkin makhluk hidup kena petir maka akan terjadi luka atau mungkin sampai meninggal dunia. Nah, ini adalah bahayanya petir ya. Jadi isinya apa petir itu, Pak? Petir isinya berarti elektron. Ya, elektron dari awan yang berpindah, melompat dari awan ke permukaan bumi. Itu anak-anak ya, kejadian petir. Nah, selanjutnya gejala listrik statis di alam lainnya apa? Nah, ini yang paling dekat dengan kita adalah ini sel-sel saraf kita, ya. Sel-sel sistem saraf kita ini menggunakan listrik untuk listrik statis untuk melakukan koordinasi. Ketika kita dicubit, nah maka akan terjadi perubahan elektron pada kulit yang akan dibawa oleh eh, jaringan saraf kita menuju ke otak dalam bentuk apa? Dalam bentuk listrik tadi. Nah, kemudian kita bisa merespon ketika misalnya tangan kita kesakitan, kita akan menarik tangan kita atau kita akan mengambil benda yang menusuk tangan kita misalnya. Nah, itu adalah karena ada listrik tadi itu. Kemudian yang kedua adalah pada kelistrikan pada beberapa hewan, misalnya pada belut listrik. Belut listrik yang sering kita lihat di film-film bisa menghasilkan listrik. Nah, ini menggunakan listrik statis sebagai apa namanya proses pengeluaran listriknya. Kemudian ada juga ikan belalai gajah. Ini juga menggunakan listrik statis di moncongnya atau di belalainya itu untuk apa namanya untuk menangkap ya, untuk menangkap apa namanya mangsanya ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya echidna. Echidna ini memiliki apa namanya moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan mangsanya yang berupa serangga. Ya. Kemudian ada satu lagi misalnya hiu kepala martil. Nah, dia memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik. Nah, ini adalah gejala-gejala listrik statis di alam. Untuk beberapa hewan lagi silahkan anak-anak bisa mempelajari pada Bu siswa. Oke, selanjutnya gejala listrik statis dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ini ya, anak-anak pernah melihat ini? Nah, ini namanya generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff ini biasanya digunakan untuk mainan ya, untuk di taman bermain, taman pintar, atau mungkin di beberapa pusat hiburan. Ini ada namanya generator Van de Graaff, di mana kalau kita pegang itu, pegang
bolanya itu, maka akan menghasilkan listrik statis. Ada elektron yang masuk ke dalam tubuh kita, tidak terlalu besar tapi cukup untuk membuat rambut-rambut kita tertarik ya sehingga berdiri seperti itu. Kemudian ada juga teknologi pengecatan mobil di mana ketika cat itu disemprotkan dia akan bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara sehingga dia akan bermuatan negatif dan akan menempel pada bodi mobil. Nah, ada lagi satu yang juga sering kita temui yaitu teknologi mesin fotokopi. Nah, kalau kita perhatikan ya, ketika kita memfotokopi, maka di situ ada satu bagian penting yang itu memanfaatkan listrik statis, yaitu toner, ya, nomor 3 itu ya. Toner itu dia akan mengubah partikel-partikel apa namanya tinta kering itu, tinta serbuk itu menjadi bermuatan negatif. Nah, sehingga dia akan menempel pada kertas. Kertas yang sudah diberi muatan positif akan menarik, mengikat serbuk tinta yang dikeluarkan toner yang sudah mengandung elektron. Nah, kemudian dia akan masuk menuju ke fuser ya di nomor 6 itu ya. Ada unit fuser. Ini pemanas ya, ini pemanas yang akan membuat tintanya menjadi kering, terikat pada kertas. Sehingga kalau kita fotokopi biasanya selesai difotokopi maka akan terasa suhunya agak tinggi ya, terasa hangat atau agak panas kertasnya karena di situ ada fuser yang membuat tinta dari toner tadi itu menjadi kering dan menempel pada kertas. Baik anak-anak, ini adalah konsep dasar dari listrik statis yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar. Semoga sukses. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.